Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel Lisiu. Lanjutan kimia organik alkil halida. Bosen ya? Video yang ketujuh nih, ya. Bisa aja sih. Sebenarnya saya ngejelasin yang langsung to the point aja bisa. Cuman saya yang khawatir kamunya nggak paham. Tolong nanti kamu komen ya di bawah ya. Komen. Kamu lebih senang penjelasan yang to the point atau saya harus ngejelasin dengan lah, panjang lah ya. Semoga saya dimaafkan ya atas penjelasan saya yang cukup banyak. Semoga kamu tidak bosen dengerin suara saya ya. Serasa lagi jadi penyiar radio sih sebenarnya saya, walaupun saya nggak senyanyi. Oke, kita lanjut lagi di materi alkil halida. Semoga video ke-7 atau ke-8, nggak tahu deh ya. Kita lihat aja ya. Tadi sudah menjelaskan tentang di subbab 5.8, sekarang subbab 5.9 reaksi E2. Reaksi eliminasi alkil halida yang paling berguna adalah reaksi E2, eliminasi bimolekuler. Nah, ini yang kita tebak dua ikatan rangkap letaknya itu ya. Di reaksi E2 alkil halida cenderung dominan bila digunakan asam kuat seperti OH- dan OR- dan suhu tinggi. Secara reaksi E2 dilaksanakan dengan memanaskan alkil halida dengan K+ ataupun OH-, KOH jadinya. Ini ada NOCH2CH3 dalam etanol. Oke, di sini langsung ada dia satu senyawa 2-bromopropana atau namanya isopropil bromida. Posisi di sini adalah sekunder yang bisa mengalami reaksi eliminasi dan substitusi. Dan di sini pun ketika BR-nya ada di sini ya, BR-nya di sini, kemungkinan ketika dia menjadi reaksi eliminasi, ikatan rangkapnya kalau nggak di sini, yang satunya di sini ya. Kan kalau misalnya diserangnya satu, kan kalau nggak kiri kanannya. Dan dilihat saja rantainya bagaimana, lebih pendek di sebelah mana untuk menjadi sebuah alkil. Kalau lebih pendek rantai sebelah sini, maka dia pasti akan menuju ke sana. Ya, karena lebih mudah memutusnya. Nah, di sini dia reaksikan dengan etanol, ya. Ini etanol yang sebenarnya itu dipecah bahwa etanol itu adalah CH3CH2O- dan H+. Ini reaksi sebenarnya, ya. Bukan OH- dan CH3CH2 ya. Oke. Nah, ketika direaksikan suatu alkil halida sekunder dengan etanol, ketika dia prosesnya terjadi secara produk eliminasi, maka dia menabrakkan diri ke arah sini, rangkap 2, oke, nggak masalah. Dan substitusinya tinggal mengganti CH3CH2O di sini. Ya. Sebentar. Duh, kok di sana? Harusnya kalau dia substitusi ganti ya, ini produknya nggak salah. Oke. Sebentar ya. Oh, I see. Ini bukan produk substitusi ya. Jadi ketika dia melepaskan reaksi di dalam ini, zat ini akan melepaskan H+. Kok H+ ya? Iya, akan melepaskan H+ ketika dia mau membentuk ikatan rangkap. Jadi H+ di sini karena senyawa tersebut membentuk ikatan rangkap. Nah, ketika membentuk ikatan rangkap, jadi dia membentuk CH3CH2O, BR-nya pindah. Ya, berarti di sini dia tidak ada substitusi ya. Kalau substitusi harusnya hasilnya begini, Mbak, Mas. Salah ya. Nanti di sini nih. Salah.
Nih, harusnya kalau dia substitusi ini begini hasilnya. Oke, ini ya. Nah, reaksi E2 berjalan tidak lewat suatu karbokation sebagai zat antara, melainkan berupa reaksi serempak. Ya, ini terjadi dalam satu tahap yang tidak seperti reaksi SN2. Ya, ini E2 ya, reaksi E2-nya begini. Yang seharusnya kalau bentuk seperti ini, udah BR-nya langsung ikatan rangkap 2, BR. Nah, ini dia. Yang tadi dijelaskan ya, dengan H2 nanti H ini lepas untuk ke arah sini. Oke, basa membentuk ikatan dengan hidrogen, elektron-elektron C-H membentuk ikatan pi, brom bersama sepasang elektronnya meninggalkan ikatan sigma CBr. Persamaan di atas menunjukkan mekanisme dengan anak panah bengkok menyatakan pendorongan elektron. Suatu keadaan transisi dalam reaksi satu tahap berikut seperti ini. Nah, kalau di sini dia modelnya sama dengan reaksi yang SN1 yang tersier lebih tinggi. Di sini laju reaksi berbanding terbalik dengan energi aktivasi. Efek isotop ini saya tidak jelaskan yang ininya, tapi langsung ke materinya. Jadi posisinya ini adalah sekunder, ya. Ketika direaksikan dengan model di sini ada basa yaitu etanol. Ini kan basa lemah ya sebenarnya. Nanti kalau dia substitusi, bukan substitusi ya sebenarnya. Ini bukan substitusi. Jadi sama kayak tadi. Di sini tuh ada ketika kita ngebentuk ikatan rangkap 2, ada H plus itu yang lepas. Ya, kan BR-nya kita lepas. Nah, ketika zat ini membentuk ikatan rangkap 2 ke sini, itu ada H yang lepas. Ketika dia membentuk ikatan rangkap 2, H lepas ketika membentuk senyawa ikatan rangkap. Jadi ada yang dia lepas ketika membentuk ikatan rangkap sehingga menjadikan seperti ini. Nah, hal inilah yang mengakibatkan ada H plus yang lepas dan H plus itu masuk ke sini. Ya, jadi di sini nanti H plusnya. Sehingga menghasilkan yang ini. Ya. Jadi ini tuh CH3, CH2 O- ketemu dengan H+. Karena H+ yang didapat dari lepas ketika ini. Nah, ini produknya eliminasinya, ya. Padahal di sekunder itu ada substitusi sama substitusi dan eliminasi. Oke, di sekunder sama seperti ini. Ini salah ya, saya menyalahkan ini. Tidak, ketika kita menggunakan reaksi E, ya, ini kan reaksi efek isotop ya. Jadi ini tuh bukan reaksi kalau substitusi emang bener ini. Bentar. Ini kalau reaksi substitusi benar ya ini hasilnya. Cuman ketika kita bukan di sini reaksinya dengan E1 atau E2. Jadi ini kan sekunder. Jadi nanti letak ikatan rangkapnya bisa di sini atau di sini tidak masalah. Ya karena posisinya sama. Ini metil. Dia tinggal pilih aja. Nah, nanti H yang lepas sama di sini ya. Jadi H yang lepas pun di sini nih ya, H yang lepas akan masuk mengikat ke sini.
sini nih ceritanya. Nah, sehingga disinyalir sekunder itu hanya menghasilkan produk eliminasi aja. Ini kalau dia pakai yang efek isotop ya, dia bilang di sini. Pakai reaksi E2. E2-nya reagennya di sini dia bilang KOH ataupun NaOCH2CH3. Nih. Ya. Agak ribet ya. Nah, jadi dilihat dulu persamaannya mau pakai reaksi apa. Terus di sini mengapa efek isotop tidak dapat dijumpai dalam ini. Oke, ini cuma jelasan seperti ini. Berarti mentoknya dia di sekunder aja. Ya, tidak sampai ke tersier. Kalau ini kan tersier CBR ya. Jadi mentok hingga alkil halida sekunder, tersier, dan di tersier tidak terjadi, tidak dijumpai ya dalam reaksi E1. Oke. Di bawah sini sekarang campuran alkena. Masih banyak ya? Wow. Oke. Campuran alkena seringkali reaksi S1 dan S2 dirujuk sebagai eliminasi beta. Istilah ini mencerminkan hidrogen mana yang dibuang dalam reaksi ini. Berbagai macam atom karbon dan hidrogen dalam sebuah molekul yang ditandai dengan alfa, beta, dan seterusnya menurut alfabet Yunani. Atom karbon yang mengikat gugus fungsional utama itu disebut karbon alfa dan setelahnya adalah beta. Hidrogen yang terikat pada karbon alfa disebut hidrogen alfa, sementara yang terikat pada karbon beta disebut hidrogen beta. Dalam suatu eliminasi beta, sebuah atom hidrogen beta dibuang bila terbentuk alkena. Tentu saja, alkil halida yang tak mengandung hidrogen beta tak dapat melangsungkan eliminasi beta. Jadi, kita harus tahu dulu ada beta apa enggak di dalam. Nah, kalau yang di sini, ini kan 2 bromo propana. Ya. Nah, yang punya bromonya kan di sini, maka ini adalah alfanya. Nah, setelah alfanya tuh mau beta, berarti yang sebelah sini juga bisa beta. Oke. Nah, kalau yang di sini ini alfanya, betanya yang mana? Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Oke. Ya, jadi betanya saya kasih panah deh ya biar nggak ngabisin waktu. Bisa nggak ini ya? Udahlah, ini terus lagi lah beta ya. Terus ketika di sini ini alfa, ini karena BR-nya ya. Ini betanya. Ini beta, ini beta. Oke, jika 2 bromopropana atau tersier butil bromida, tersier butil bromida yang di bawah ini ya, mengalami eliminasi, maka hanya diperoleh satu macam alkena yang mungkin. Namun bila gugus alkil di sekitar karbon alfa berlainan terhadap lebih dari satu macam hidrogen beta, maka akan diperoleh 2 alkena. Reaksi E2 dari 2 bromobutana menghasilkan 2 alkena karena dapat dieliminasi oleh 2 macam atom hidrogen. Oke, di sini yang kayak saya bilang, ini kan tersier eliminasi. Nah, terus kalau secara eliminasinya ini BR, kemungkinannya kalau nggak ini ya ini letak ikatan rangkapnya. Kalau yang sudah-sudah ya, sudah diceritakan ya.
Bentar. Jadi letak ikat rangkapnya tuh ada dua, sini atau sini, dan ternyata dia milih daerah sini. Ya oke sih, nggak masalah ya. Dan ditambah H2O dan Br-. Oke. Terus nanti yang di bawah tersier butil bromida, ini tersier butil bromida. Yang di bawahnya 2 bromobutana. Ini kan di sini letaknya. Ya, berarti kemungkinan letak ikat rangkap kalau nggak di sini ya di sini. Antara 2. Dan posisi di sini ini alfanya, ini beta, ini beta. Ya. Ini alfa, ini daerah beta, ini juga daerah beta. Jadi kemungkinannya jadi 2. Kemungkinan jadi 2, jadi yang pertama ikatan rangkapnya ada di sini, yang nomor 2 ini ya, ini nomor 2. Yang satu di sini ikatan rangkapnya di sini, sama kan? Nah, ini kalau dia melibatkan fungsi dari beta. Jadi 2 produk yang akan mengalami ikatan rangkap akan disajikan. Nah, sebelumnya di materi halaman sebelumnya juga dijelaskan sama saya letak ikatan rangkap itu kemungkinan di sini dengan di sini. Karena kan BR itu nyerang dalam satu titik nih, C ini ya, seret gini. Kanan kirinya ya seperti ini, sorry. Gak kelihatan ya. Ini C-nya, ini nabrakin BR seret. Gini ya. Berarti kan udah kanan sama kirinya nih. Nah, kanan kirinya ini yang kemungkinan ikatan rangkapnya. Jadi seperti itu, kayak hukum Markovnikov kalau saya bilang. Oke, di sini. Jadi dia bilang 2 alkena mungkin. Sekarang contoh soal ya. Lingkari karbon dan hidrogen beta. Oke. Ini namanya 3 bromoheksana. Ya, 3 bromoheksana. Ketika Br-nya di sini, maka ini CH yang ini arti kata dia adalah alfa, hidrogen alfa. CH2 ini ataupun CH2 yang ini itu beta. Jadi kemungkinan letaknya nanti letak ikatan rangkap itu kalau nggak di sini sama di sini. Ya, saya kasih tanda aja. Kalau direaksikan ya. Di sini. Kalau nggak di sini, di antara ini. Mana nih tulisannya? Oke, selanjutnya ini namanya 1 bromo 1 metil sikloheksana. Lihat ya, saya dalam bentuk seperti ini. Ini kan BR-nya. Berarti kan kemungkinan ini BR-nya, maka ini alfanya. Karena ini cabang ya. Ini cabang, saya kasih kotak. Lihat. Nah, jadi kalau sini alfa, kemungkinan betanya ini. Kemungkinan beta yang kedua ini. Jadi nanti kemungkinan ikatan rangkapnya kalau nggak di sini, ikatan rangkapnya kemungkinan kalau nggak di sini. Ya, di nomor 1 atau nomor 2. Selanjutnya di bawah dia punya, ini jawabannya ya, jawabannya ya. Saya hanya ngejelasin jawaban dia ya. Tapi tadi waktu ngerjain saya nggak tahu kalau di bawahnya ada jawaban ya. Jadi saya mencoba, enaknya gitu kalau latihan soal ada jawabannya, jadi tahu letak salahnya atau gimana nya. Nanti pas latihan yang ada kunci jawaban jadi lebih saya bilang lebih aware karena sudah latihan dengan ada yang kunci jawaban. Terus dalam soal berikut, berapa tipe beta ini nih, udah jelas ya, ada 2 tipe ini sama ya, jelasin. Oke. 5.13 suruh ngeramalin hasilnya gimana kalau reaksi dengan E2. Reaksi dengan E2 berarti kan tadi kan ikatan rangkapnya kemungkinan sini kok nggak sini. Nah, nih saya buat nih yang pertama kemungkinan nomor 1 rangkapnya 2 di sini. Yang kedua ikatan rangkapnya di sini. Jadi namanya bisa 2 heksena ataupun 3 heksena. Ya. Nah, terus yang ini diramalin juga dengan reaksi E2. Jadi ketika ini direaksikan, kemungkinannya ketika kita dapat hidrogen beta,
Pertama kan ikatan rangkap 2-nya di sini. Kalau enggak yang satunya di sini. Namanya sama, 1 metil sikloheksena sama 1 metil 1 sikloheksena. Ini namanya sama. Ya. Oke, lanjut. C, alkena mana yang terbentuk? Jadi kemungkinan 2 buah hasil ikatan rangkap itu karena melibatkan peranan hidrogen beta. Pada tahun 1875, seorang ahli kimia Rusia, Alexander Seystev, merumuskan aturan berikut yang sekarang disebut aturan Seystev. Alkena yang memiliki gugus alkil terbanyak pada atom karbon ikatannya terdapat dalam jumlah terbesar dalam campuran produk eliminasi. Alkena ini dirujuk sebagai alkena tersubstitusi lebih tinggi. Dan aturan dari dia meramalkan 2 butena akan menghasilkan lebih banyak daripada 1 butena. Wow. Jadi letak ikatan rangkap 2-nya mempengaruhi ya. Sebagai produk ini nih. Hal ini memang terbukti dalam sini campuran alkena 80% 2 butena dan 20%-nya 1 butena. Oke, di sini ada lagi contoh lagi. Ini Br. Ya, maka ini alfanya yang CH. Sedangkan yang CH3 berarti dia beta, CH2 adalah beta. Ketika kita direaksikan dengan NaOCH3 atau etanol di sini, maka nanti letak ikatan rangkapnya di sini kemungkinannya. Jadi kemungkinan dua senyawa yang terbentuk seperti itu, sehingga terbentuklah di sini CH3CH strip 2. Yang di sini yang nomor 1. Jadi ini bisa dikatakan 2 butena, yang satunya 1 butena. Jadi ada 2 kemungkinannya. Kalau reaksi yang sebelumnya kan tidak masalah ya, dia mau di kiri duluan atau di kanan duluan, tapi biasanya ngambil yang cabangnya lebih kecil agar lebih mudah melepas ikatan rangkap 2-nya. Dan telah ditetapkan bahwa alkena tersubstitusi lebih tinggi, lebih stabil daripada alkena yang tersubstitusi kurang tinggi. Dibahas di bab 9. Alkena alkuna nih ya. Wow, masih banyak ya. Oh, tidak. Ya, di sini. Wadidaw lah ya pokoknya. Oke, di sini terus dia kasih tahu sini 1 etena, 1 propena, 2 butena, 3 metil butena. Ini makin ke sana, makin panjang rantainya dan nomor kayak ini nih. Kalau etena mau propena pasti lebih tinggi propena. Tapi ketika 2 butena di sini 2 butena ada cabang metil, ini lebih stabil. Dan ini yang letak 3 metil butena ya. Ini saya kasih imajinasinya karena kalau bentuknya seperti ini nih agak sulit ya kadang-kadang mikirnya rumus bangunnya ya. Kebiasaannya saya biasanya menuliskan seperti ini. Oke, untuk memahami mengapa alkena yang lebih tinggi 2 butena lebih disukai daripada alkena yang kurang stabil 1 butena, hendaknya keadaan transisi yang menghasilkan kedua butena ini diperhatikan. Dalam masing-masing keadaan transisi, basa sedang merebut proton dan suatu ikatan rangkap sedang terbentuk. Dikatakan bahwa keadaan transisi memiliki karakter ikatan rangkap yang dinyatakan oleh garis-garis titik dalam rumusnya. Seperti ini. Ya, letak ikatan rangkap. Jadi kalau BR-nya di sini, CH-nya di sini, ini alfanya, maka ini betanya, yang ini betanya, dan ini letak ikatan rangkap 2-nya. Nah, ketika lihat ikatan rangkap 2 nih hasilnya. Ya. Yang nomor 1, yang ini nomor 2. Ini nomor 1, yang ini nomor 2. Oke, seperti itu. Karena kedua keadaan transisi yang menghasilkan alkena ini memiliki karakter ikatan rangkap, maka keadaan transisi yang menghasilkan alkena yang lebih tinggi juga lebih distabilkan dan memiliki energi yang lebih tinggi. Reaksi yang keadaan transisinya berenergi lebih rendah akan berlangsung lebih cepat, oleh karena itu alkena yang lebih stabil merupakan produk yang berlimpah. Jadi ini sama ini 2 butena lebih tinggi dibandingkan 1 butena ya. Oke. Saya taruh tengah deh. Contoh soal, manakah alkena yang lebih stabil antara ini dengan ini ya? Yang A, saya berikan gambar rumus struktur senyawanya ya, seperti ini. Ya.
Ketika seperti ini dia punya 2R, 2 cabang. Sedangkan ketika dia punya senyawa seperti ini, saya gambarkan di sini, dia punya 3 cabang. Udah tahu dong? Tadi kan dikatakan nih yang di sini nih, yang tadi saya kasih tahu nih. Ini etena propena, tentu dong lebih stabil propena. Ketika 2 butena nih 2 butena, ini rantai lurus, ini ada cabangnya, lebih stabil yang ada cabangnya. Balik lagi ke soal. Di sini cabangnya ada nomor 2, kan yang garis lurus ini. Yang ini garis cabangnya ada sebenarnya bengkok 2 ini ya. Jadi dianggapnya di sini ada 3 cabang sebenarnya. 1 2 3 ini. Jadi kalau yang ini kan ini sama ini. Jadi dikatakan bahwa label yang B 2 metilbutena itu lebih stabil dibandingkan dengan iya benar. Sebentar. Iya benar ya. Ini posisinya dia 2 cabang sebenarnya. Jadi lebih stabil yang ini. Oke, lalu yang ini bawahnya ramalkan apakah produk utama dari dehidrohalogenasi. Dehidrohalogenasi berarti dia pakai H2O. Duh, reaksinya mana nih? Yang pertama, sebentar ya, lagi mikir nih. Ini CH3. Oh, saya jelasin yang ini dulu. Ini CH3. Yang ini dulu ya. CH3, CH2, C, strip 2, CH2, Cl. Ya. Oh, ini jawabannya. Aduh, astaga. Sorry. Ngeliatinnya udah salah nih. Ini ya. CH3, yang ini ya. Yang ini. CH3, CH2, C, CH3, Cl direaksikan dengan si H2O. Kemungkinan kan ikatan rangkapnya di sini kalau nggak di sini. Yang pertama CH3, CH2, C, C rangkap 2, CH2. Di sininya adalah CH3. Jadi ini namanya adalah 2 metil 1 butena. 2 metil 1 butena. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, yang B di sini ya. Ini kan CH3, CH2, C, Cl, CH3, CH3. Kemungkinan ikatan rangkapnya yang sebelah sini kan sekarang. Jadinya kok jadi begini sih? Oh iya benar. Ya. Jadi CH3, CH2, C, CH2, CH3. Atau hasilnya itu bentuknya seperti ini. Beda ruasnya aja diputer ya. Nah, jadi 2 metil 2 butena. Jadi hasilnya itu 2 metil 1 butena. Sini ya. 2 metil 1 butena dan 2 metil 2 butena. Lebih stabil yang mana? Ini kan ruas yang A ya. Ini ruas yang B. Nah, kalau mau lihat stabilnya dari sini nih. B lebih stabil dari A. Begitu udah direaksikan ya bisa kelihatan ya. Mungkin kalau yang tadi kamu nggak bisa melihatnya. Oke. Ini saya kurungkan. Lanjut ke bawah. Wow. Ramalkan alkena mana sebagai produk utama dehidrogenasi E2 dari 1 klorometil sikloheksana. Ini 1 metil, 1 kloro sikloheksana, ini sudah. Ketika sini Cl, ini berarti ikatan tersier. Ikatan rangkapnya kalau nggak di sini, sama di sini ya. Oke, saya ganti warna putih deh, biar nggak ribet. Oke, letak ikatan rangkap 2 sehingga menghasilkan yang pertama ikatan rangkap 2 di sini yaitu 1 metil sikloheksana, yang kedua rangkapnya di sini sama seperti yang kita prediksikan di sini. Ya, sehingga 1 metil sikloheksana juga. Nah, ini dia. Oke, lanjut lagi.
Lanjut ya. Lanjut. Sebagian pertanyaan mengenai alkena mana yang terbentuk dalam dehidrogenasi telah terjawab. Alkena yang tersubstitusi terbanyak akan melimpah dalam campuran produk. Alkena bersubstituen terbanyak ini seringkali dapat berbentuk diastomer, cis dan trans. Itu biasa ya kalau di alkena ya. Dan di situ dikatakan bahwa alkena trans itu lebih stabil dibandingkan cis. Ya, trans itu arti kata label H-nya berseberangan, kalau cis itu label H-nya itu dalam satu ruas. Seperti apa ruasnya nanti ada di bawah. Nah, seperti ini 2 bromopentana ya. Ini adalah daerah CH, ini adalah alfa, CH3 sama CH2 ini adalah daerah beta. Jadi kemungkinan keterangkapnya duanya di sini sama di sini. Ketika direaksikan dengan CH3CH2OH etanol, kemungkinan pertama dia akan membentuk satu pentena yang ini, yang letak pertama yang A. Ya, yang kedua dia akan mempunyai rangkap duanya di sebelah sini. Kalau di sini berarti 2 pentena. Jadi hasil produknya itu sebenarnya adalah 1 pentena versus 2 pentena. Ini produk aslinya. Nah, kok bisa jadi cis sama trans? Nah, ini dia transformasikan ke sana. Hasilnya adalah sebenarnya ini yang kalau yang ini dia tidak bisa berubah ke cis atau trans, yang ini. Ya, karena ada yang bisa ini bisa ke cis atau trans. Nah, reaksi yang ini sama dia ubah ke cis, yang ini enggak dia ubah. Reaksi yang ini kan ada dua hasilnya. Yang satu adalah 1 pentena, yang satunya adalah 2 pentena. Nah, hasil yang 2 pentena ini yang akan ditransformasikan ke cis dan trans. Lihat ya, ini posisinya kan di sini. Ya. CH. Kamu tulis ini C strip 2. Nah, ini ada H, hanya taruh dulu sama-sama di bawah atau di atas boleh. Ini bawah-bawah juga boleh, ya. Bawah atau atas sama saja. Ya. Setelah selesai itu, nanti daerah C ini akan berikatan dengan CH3 yang ini. Nah, C yang sini akan ikatan dengan CH3 CH2, tapi memberi garisnya di sini adalah yang di dekat C-nya CH2. Oke. Nah, kalau posisinya seperti ini, kan ini menjepit ya, sebenarnya CH. Nanti CH3-nya akan ngejepit, nanti C yang di sini akan ketemu dengan H yang di sini. Ini H ini, sebenarnya adalah H yang ini. H yang ini adalah H yang ini. Ini saya kasih tanda ya. Nah, kalau letaknya H dengan H ini sama-sama di bawah atau sama-sama di atas ya, maka itu namanya cis. Nah, tadi yang saya bilang letaknya itu boleh di atas atau di bawah H ini. Nah, misalnya ini tukeran nih, scroll H di atas, CH3 di bawah, itu nggak masalah, nggak mengubah arti, sehingga namanya menjadi trans 2 pentena. Ya, sebenarnya gambar aslinya struktur senyawanya tuh ini. Tapi di alkena itu memang dikenal dengan cis dan trans. Jadi hanya di alkena ya cis dan trans ya. Kalau alkuna maupun alkana itu tidak ada cis sama transnya. Jadi kalau cis hanya itu sama-sama di bawah atau di atas. Sedangkan kalau trans itu dia berseberangan hanya. Nih, ini kan H di sini, H di sini, jadi seberangan atas bawah. Oke, ini skip. Tapi di sini ngasih tahu dikit. Gimana sih? Hanya ada satu beta di sini. Ini kan BR ya. Maka di sini adalah letak ikatan rangkap duanya, ini betanya. Jadi dia ngebentuk ikatan rangkap duanya hanya di sini kemungkinannya ya. Oke, ketika membentuk seperti ini dia bisa ngebuat cis sama transnya. Tapi ya, ini bukan cis sama trans ceritanya ya. Kenapa? Lihat aja. Kita itu kalau cis sama trans itu ada di alkena. Ini ada fenil. Ya, CH3CH5 ini itu fenil. Ketika ada fenil, maka itu bukan cis trans lagi. Kan tadi udah dibilangin kalau cis sama trans itu hanya ada di alkena. Jadi kalau ada benzil, ada fenil itu bukan. Skip. Hofmann.
Kita lihat dulu abis Hopman apa lagi sih. Wow, oh ini udah mulai. Masih banyak bro. Oh baru. Oh ini banyak ya. Oke lah. Sampai di ini dulu deh, Hopman-nya ntar dulu ya, biar bisa garap di video ke-8. Biar nggak terlalu pendek video ke-8-nya ya. Hari ini panas sekali, jadi saya nggak betah kalau lagi ngebuat video. Ya mohon maaf ya, karena hanya punya teknologi ini. Moga ya uangnya cepet ada, cepet ini ya, semua akan kembali lagi ke semula, kembali lagi ke jalan yang lebih baik. Sampai dulu di sini halaman 41, tenang, 50 berarti 9 halaman lagi ya. Terima kasih telah nonton di channel DCU terkait kimia organik, khusus untuk ya biasalah work from home katanya ya. Oke. Tapi saya lebih senang kuliahnya seperti ini karena materinya jauh lebih cepat tersampaikan, karena kalau di kelas kita hanya 100 menit dan banyak chit chat yang lain kata saya, karena kuliah itu buat saya bukan untuk serius ya. Serius itu ketika harus diam sendiri merenung. Sampai jumpa lagi di channel DCU selanjutnya terkait kimia organik alkil halida, dan sampai jumpa.